Apa kamu melakukan hal seperti itu? Nah, kalau kamu melakukan hal seperti itu, please untuk stop. Halo teman-teman Neura, welcome back. Di video hari ini saya ingin membagikan 3 hal yang saya harap sebenarnya saya tahu ini ketika saya berumur 20-an. Selama pengalaman saya belajar mengajar, saya tuh dapat banyak ilmu-ilmu kehidupan ya, ilmu-ilmu dalam bermusik juga tentunya. Dan ada 3 hal di sini yang pengen saya share karena saya tuh berharap banget saya tahu ini udah dari lama, atau kalau bisa sejak saya pertama kali belajar gitar tuh saya tahu. Oke, jadi hal yang pertama adalah latihan itu bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Ini mungkin adalah satu hal yang jadi fondasi saya membuat channel ini, dimana saya ingin share ke teman-teman bahwa latihan itu bukan cuma soal lama-lamaan doang loh. Oh, gue nih latihan 2 jam loh, gue latihan 6 jam loh. Karena saya dulu juga kejebak di ritme itu ya, dimana saya berpikir bahwa semakin saya latihannya lama, itu bakal semakin jago saya. Tapi kenyataannya adalah tidak seperti itu, tidak linear seperti itu. Ya, jadi yang menjadi kunci adalah gimana sih caranya kamu latihan, bukan berapa lama kamu latihan. Sekarang coba kamu tanyain ke diri kamu sendiri ya, kalau kamu latihan, kamu benar-benar nggak fokus 100% kasih atensi kamu ke waktu latihan itu? Atau kamu banyak distraksi, dikit-dikit ngecek email, dikit-dikit nge-scroll sosial media, atau dikit-dikit udah mikirin ntar malam makan apa ya, atau besok ada kerjaan apa ya. Apa kamu melakukan hal seperti itu? Nah, kalau kamu melakukan hal seperti itu, please untuk stop. Jadi latihan itu harus benar-benar berkualitas, which means kamu fokus 100%, tidak ada distraksi. Kenapa? Karena dengan begitu otak kita tuh bisa menyerap dengan maksimal. Ya, jadi akan percuma kalau misalnya kamu latihan 2 jam, 3 jam or lebih, tapi ya kamu isinya distraksi aja, kayak kutu loncat gitu kesana sini kan. Jadi yang kamu pelajarin pun nggak terserap dengan baik. Nah, itu adalah pelajaran penting banget yang saya baru dapetin tuh sekitar 5-6 tahun belakangan ini. Oke, dan itu sudah membuktikan improve yang luar biasa dari segi progress dan hematnya waktu latihan yang saya bisa save. Nah, ilmu yang kedua adalah bahwa main musik itu bukan cuma mainin not aja. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah miskonsepsi yang menurut saya sudah cukup luas beredar. Banyak pengajaran musik tuh yang kesannya ya udah kalau muridnya udah selesai baca not, udah beres gitu. Padahal sebenarnya bukan kayak gitu. Kalau misalnya pengajaran musik itu cuma baca not aja, ya sebenarnya simpel kan, orang bisa nonton tutorial, mainin satu lagu dari awal sampai akhir beres, ya udah gitu. Cuma menurut saya kan intinya bukan itu ya. Kalau cuma mainin not semua orang juga bisa. Asal mau niat bacanya ya, atau belajar tablatur, baca tablaturnya dengan rajin pasti bisa gitu. Cuman menurut saya kesannya tuh jadi kosong main musik. Padahal sebenarnya kalau kamu ngefans nih ya sama satu artis atau satu gitaris, yang bikin kamu suka sama musisi ini kan bukan cuma karena dia bisa mainin atau nyanyiin notnya dengan baik kan. Ada faktor-faktor lain, atau stage performance-nya dia, ataukah suaranya dia, tone color-nya, ataukah ekspresinya dia. Nah, menurut saya itu yang lebih penting gitu. Gimana orang tuh bisa ngerasain sesuatu loh kalau lihat permainan kamu gitu. Nah, itu adalah inti dari bermain musik buat saya. Gimana kita bisa share suatu cerita, kita bisa share suatu aura, vibe, sehingga orang yang nonton tuh kayak wah gitu. Wah, saya jadi ingat waktu saya mengalami hal ini, atau saya jadi merasa senang, jadi merasa happy kayak gitu. Karena orang datang ke konser juga bukan cuma buat lihat kamu main not gitu kan, itu jadi kosong gitu, nggak ada isinya. Nah, hal yang ketiga yang terakhir yang saya harap saya bisa pelajari ini dari dulu adalah perfeksionisme itu tuh nggak ada. Jadi dulu saya tuh sempat berada di bubble atau lingkaran bahwa saya pikir wah, saya harus perfect nih, terus saya harus jadi yang the best. Padahal ya itu sebenarnya hanya ilusi, nggak ada yang bisa jadi best of the best. Kamu best hari ini, besok juga ada yang lebih baik dari kamu lagi kan. Nah, arti sempurna aja beda-beda kan, subjektif banget. Sempurna buat saya belum tentu sempurna buat kamu juga gitu. Itu akhirnya yang ngedrive saya waktu itu jadi agak sedikit
melupakan kesenangan bermusik karena jadi kayak dikejar ambisi gitu, dikejar kesempurnaan. Sampai sekarang pun saya masih berusaha untuk sepenuhnya lepas dari mindset itu. Kadang-kadang masih ada sedikit yang nyeletik gitu, wah lo harus jadi yang terbaik gitu. Padahal ya sebenarnya again balik lagi itu cuma ilusi, nggak ada. Itu sesuatu yang kita buat-buat sendiri. Nah, jadi 3 hal ini saya harap saya bisa tahu dari dulu sebenarnya, dan semoga ini juga bisa menjadi insight buat teman-teman yang dengar yang sedang belajar musik, bahwa belajar itu perlu yang namanya meningkatkan kualitas. Latihan itu perlu kualitas, bukan kuantitas. Yang kedua, musik itu bukan cuma sekedar baca not. Dan yang ketiga, nggak usah berpatok pada yang namanya kesempurnaan. Buat saya selalu yang paling penting adalah kamu itu punya progres setiap kali kamu latihan. Nah, dengan begitu sebenarnya kamu udah ke jalan yang benar menuju diri kamu yang lebih baik gitu, bukan stagnan. Ya kalau kamu nggak ada progres, stagnan itu kan. Nah, itu yang akhirnya membuat seorang tuh kadang-kadang down untuk belajar, merasa kok nggak ada perkembangan ya. Jadi yang penting ada progres aja setiap harinya. Kamu tahu apa yang harus kamu latih, dan kamu latih dengan sukacita, dengan happy. Nah, itu udah pasti kamu akan selalu berjalan ke arah atas, dan berjalannya pun dengan happy. Jadi itu aja sedikit celotehan saya hari ini. Kalau misalkan kamu mau dapetin info untuk belajar bareng Neora, tinggal klik link di deskripsi aja. Di situ udah lengkap semuanya. Dan thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.